Welcome to Podcast Halaman Rumah. Podcast yang berisi obrolan tentang kisah, kasih, dan selisih seputar kehidupan anak muda yang akan nemenin kamu layaknya ngobrol santai di halaman rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Halaman Rumah dengan gue Aisyri Hadatul dan dengan kawan gue. Hai, Ara di sini lagi. Ya, baru-baru ini luar biasa ya. Padahal nggak kenal, terus juga nggak pernah bertemu langsung gitu. Tapi memang selalu ada di media sosial dan sepertinya hampir seluruh warga Indonesia tahu gitu seorang ini siapa gitu, seorang gubernur yang memiliki anak yang amat luar biasa juga gitu. Dan dari kami tim podcast Halaman Rumah mengucapkan turut berbelasungkawa, turut berduka cita sedalam-dalamnya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun kepada putra sulung Bapak Ridwan Kamil yang bernama Emeril Khan Mumtaz. Ya, kita doain sama-sama mudah-mudahan jasadnya segera diketemukan, amin, dan diberikan tempat yang terbaik lah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Di sini kayak bikin gue ngerenung gitu loh, Ra. Dari kejadian ini. Padahal kita nggak kenal, kita nggak tahu, tapi luar biasa banget pelajarannya. Kayaknya hampir seluruh warga Indonesia juga gitu ya, kalau ngelihat di TikTok, Instagram, bahkan di setiap media sosial, semuanya tuh kayak ikut berduka cita gitu, ikut merasakan kesedihannya gitu. Jadi teringat gitu. Menurut lo tentang kehilangan tuh gimana sih? Jujur aja kalau buat gue pribadi, kehilangan itu adalah salah satu problem terbesar dalam hidup gue. Problem terbesar? Iya. Kenapa tuh? Karena terlalu berat untuk memulai kehidupan baru tanpa seseorang yang biasanya selalu ada di dekat kita gitu. Atau walaupun gak selalu ada di dekat kita, tapi dia ada gitu dalam keseharian kita. Iya. Apalagi juga kalau banyak momen momen bersamanya, walaupun kayaknya tuh orang ini nih nyebelin banget gitu, tapi gue sayang gitu kan. Secara general lah, sayang tuh kan bisa sama siapa aja kan gitu. Walaupun di hari-harinya tuh ada aja kelakuannya kayaknya yang bikin gemes gitu kan. Tapi ternyata setelah kepergiannya tuh baru kerasa dia tuh bumbu-bumbu banget dalam hidup yang bikin kita tuh berwarna. Ada rasa gemes kayak, tapi ngangenin juga gitu. Iya. Kalau pergi sih, kalau pergi ke suatu tempat sih oke ya, kayak masih bisa, oh iya dia ada. Dia ada, masih ada. Masih gitu. ada gitu. Masih bisa kita temuin via online gitu kan. Tapi kalau benar-benar pergi, itu berat banget sih kalau buat gue. Dan apalagi kayak kejadian ini tuh benar-benar yang kebayang gak sih lo, yang kayak gini aja nih, kayak kita nih ya, yang tadinya tuh ada di depan mata, lagi main, kita tuh lagi main bareng, lagi ngobrol bareng gitu. Terus entah di suatu peristiwa, dan itu di depan mata lo sendiri gitu, tiba-tiba yang ada di hadapan lo tuh mati gitu. Itu gue nggak bisa ngebayangin sih, gue kayak udah ngebayangin tuh kayak udah sedih duluan gitu. Iya. Ini tadi tuh kita lagi ketawa-ketawa, lagi happy gitu. Ya, asli sebenarnya gue, kalau masalah kepergian kayak udah susah gitu buat berkata-kata lagi, karena walaupun kita mempersiapkan dari jauh-jauh hari, kalau misalkan kita gini, kita meyakinkan ke diri kita kalau misalkan suatu saat siapapun yang ada di dalam hidup kita bakalan pergi. Iya, bakalan pergi. Kita bakalan
nguatin diri kita dari jauh-jauh hari. Misalnya kita akan kehilangan gitu iya, kan. kita bakalan kehilangan entah itu siapapun gitu kan. Tapi tetap aja pas pada waktunya kehilangan, kita cuman ingat kalau kita tuh sakit. Iya, nggak bisa dipungkiri. Bisa dipungkiri. Sakit, kosong, kayak tiba-tiba kosong aja, kayak dunia tuh tiba-tiba gelap kayaknya. Iya. Dunia tuh tiba-tiba gelap. Yang sebelumnya yang paling nggak bisa gue ini tuh tadinya tuh lagi bersama-sama. Nggak tahu sih, kayak aduh susah banget ngebayanginnya. Dan itu bikin jadi takut sendiri kadang. Iya. Ya kan? Iya. Kayak makin ngerasa bahwasannya seseorang yang ada di hadapan kita, terutama ya orang-orang yang kita sayang dan yang sayang sama kita juga, itu benar-benar berharga gitu. Kita apa ya, yang nyesek bangetnya itu kita nggak pernah bisa memprediksi waktu gitu. Kita nggak tahu sisa waktu tuh udah tinggal berapa lama gitu. Itu sih bener banget. Iya, sisa waktu. Mungkin andai kita tahu waktu kita sampai kapan, ya kayaknya kita bakalan apa ya, mungkin ada waktu-waktu dimana kita ingin menyanyiakan, tapi nanti waktu dimana kita juga akan baru, oh iya nih dia bentar lagi mau gak ada atau gimana, baru kita tuh kayak sayangin dia atau kayak gimana gitu. Kalau ini kan jadi bikin kita belajar untuk menyayangi setiap hari gitu, setiap detik, memanfaatkan waktu yang ada, yang tersisa. Kenapa bilangnya tersisa? Karena kita nggak tahu. Iya, kita nggak tahu. Setiap harinya ternyata jatah kita ini berkurang. Tapi ya seseorang walaupun dirinya udah nggak ada gitu kan, mau itu dia pergi jauh dari kehidupan kita tapi sebenarnya masih hidup, atau memang dia meninggal gitu, sebenarnya itu kayak cuman jasadnya aja yang nggak ada, ya nggak sih? Iya, benar. Tapi esensi momen apa sih namanya, selalu ada. Ya itu selalu ada di alam ide. Kalau misalnya gue ingat filsafat mah, nggak sih? Iya kan, sih, selalu ada di alam pikiran kita kan, di alam pikiran gitu. Kita, di memori kita. Cuman apa coba yang nggak bisa, misalnya yang nggak ada momen yang bertambah menurut gue. Iya. Jadi kita cuman bisa mengulang itu, mengulang momen yang udah pernah terjadi dengan segala keterbatasan ingatan kita itu. Yang entah ada berapa momen indah yang sebenarnya banyak banget, tapi ternyata ada beberapa yang kita lupain. Mungkin banyak banget yang kita lupain gitu kan. Kita cuman bisa ngulang-ngulang itu dalam imajinasi kita aja gitu. Itu sih, itu tuh sakit banget. Nggak tahu udah berapa kali ngomong mungkin kita sakit ya, kayak karena nggak tahu ngomongin kehilangan tuh kayak beneran hilang, jadi ikut kayak ngerasa hati juga nyeredet sendiri gitu loh. Kalau gue ngomongin ini asli sama gue juga, asli beneran gue juga kayak itu ya, kayak tadi gue bilang kan, itu adalah salah satu ketakutan, kekhawatiran, hal masalah terbesar dalam hidup gue kan. Asli sebenarnya gue kayak dari dulu tuh sering yang kayak tadi gue bilang, gue nyiapin, oh iya semua orang nggak akan selalu sama gue gitu, sahabat gue nggak akan selalu sama gue, orang tua gue juga nggak akan selalu sama gue gitu. Ada masanya ketika gue bener-bener sendiri gitu, ngebayangin itu aja kayak sakit banget gitu, ngebayanginnya aja, walaupun di situ kayak gue posisinya lagi nguatin diri gitu. Bener. Dan jadinya gue jadi keingetan ada salah satu tulisan yang gue juga nggak tahu sih ini sumbernya dari mana, cuman emang gue nemuin ini dari salah satu screenshotan temen gue yang di WA gitu. Dan ini buat teman-teman yang tahu tulisan ini, saya ingin ngucapin, jadi saya ya tiba-tiba ya saya pengen ngucapin terima kasih banget gitu kan buat yang udah nulis ini, karena sangat menyentuh. Dan di sini gue pengen banget bacain tulisan ini. Gini tulisannya, hampura ya Kang, katanya. Saya bingung, otak saya tumpul untuk memilih kalimat yang tepat dalam situasi ini.
Guncangan itu sangat dahsyat bahkan untuk pribadi sekuat Akang. Saya tidak tahu tepat atau tidak, tapi di antara kedukaan ini terselip rasa terima kasih Akang telah menunjukkan ketegaran. Seraya saya meraba-raba pesan apa yang sebenarnya Allah ingin kita tangkap. Saya yakin sekarang Akang gak punya keinginan apa-apa lagi selain berkumpul lagi dengan si Kasep. Bahkan kalau boleh, Akang pasti bersedia menukarnya dengan apapun asal si Kasep bisa kembali. Sementara kami di sini, Kang, masih ingin macam-macam, selalu merasa apa yang tersedia hari ini belumlah cukup. Walau di rumah masih berkumpul seluruh anggota keluarga dalam keadaan sehat. Ibu saya pernah bilang, Kang, selama di meja makan masih ada yang bisa dimakan, selama keluarga masih utuh rukun, gak ada lagi yang pantas kita risaukan. Ya, ternyata selama ini kami sering merisaukan hal-hal remeh sampai lupa anugerah istimewa yang Tuhan kasih. Keluarga yang utuh. Sekarang kami seperti digedor, diberi peringatan keras melalui Akang. Kalau ada yang bertanya, kenapa harus Akang yang mengalami ini? Saya teringat masa-masa sekolah dulu. Hanya murid terpintar yang disuruh maju untuk menjawab soal-soal yang paling sulit. Akang manusia hebat yang Allah pilih untuk menghadapi ujian berat. Agar kami yang bodoh dan lemah ini bisa ambil pelajarannya tanpa harus menempuh ujiannya. Hatur nuhun, Kang. Hari-hari biasa kau sering berbagi kegembiraan. Hari-hari ini kau berbagi pelajaran. Tak ada yang sia-sia dalam hari-harimu. Masya Allah, aku sampai merinding. Aku pengen nangis sih bacain ini tuh kayak. Tapi sebegitunya ya, Allah luar biasa. Kita nggak tahu amalan apa yang dilakukan oleh keluarganya, kemudian oleh Aerilnya sendiri gitu kan, sampai bisa memberikan pelajaran yang amat luar biasa buat kita semua. Masya Allah. Masya Allah banget. Udah, mungkin kayak udah nggak bisa ngomong apa lagi sih, kayak mungkin udah sih cukup segitu. Menurut gue kayak jangan sampai kepergian itu baru menyadarkan betapa berartinya keberadaan. Itu sih menurut gue. Tapi nih ya, gimana? Gue mau nanya nih sama lo. Oh, jadi ada nanya nih sama gue. Kan selama ini gue berteman sama lo, hidup bareng sama lo gitu. Yang gue tahu lo kan orangnya let it flow juga kan, cukup let it flow gitu, kayak ya biar bagaimanapun kita nggak bisa memungkiri bahwa seseorang bakalan pergi gitu kan dari hidup kita. Terus juga ada beberapa kali lo bilang ke gue manfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya gitu kan. Lo kenapa, gue penasaran aja gitu kan, lo kenapa bisa akhirnya berpikiran seperti itu gitu, berprinsip seperti itu? Apakah emang lo dulu pernah misalnya kehilangan misalnya seorang kawan atau apa gitu yang akhirnya bisa membuat lo menyimpulkan kalau sebenarnya ya lo tetap harus kuat, tapi lo juga tetap harus memanfaatkan waktu yang ada gitu? Sejujurnya buat gue sendiri ya jujur gue belum pernah merasakan kehilangan yang sebegitu mendalamnya. Cuman gue teringat ketika gue SD gitu, yang ketika kakek gue, maksudnya pada saat itu karena gue baru merasakan kasih sayang kakek gue kan baru sampai kelas 4 SD, 4 apa kelas 3 SD lah, gue lupa gitu. Cuman emang gue cukup dekat. Cuman yang seingat gue pada saat gue SD ini gue sempat berpikir di sana. Ya lo tau sendiri gue orangnya tukang mikir ya, ya kan? Orangnya gue tukang mikir gitu. Cuman gue seingat-ingat memori gue di situ kayak kenapa kok orang-orang pada nangis? Ada tuh udah pemikiran gue. Kenapa gue sampai ngelihat adiknya kakek gue ini sampai ngamuk, masalahnya kenapa? Gitu kan. Terus tante gue sampai kayak nangis banget. Sampai akhirnya gue dulu tuh masih kecil sering tidur ayam. Tidur ayam. Gue mendengar gitu cerita mereka. Coba ya katanya gitu. Kalau aku nih teh gitu ke mama gue. Bisa memanfaatkan momen sama
kakek aku gitu. Jadi kalau nggak salah tuh saya ingat gue ada di situ. Terus akhirnya gue berpikir terus gue juga ngerasain gue sempet di asrama gitu kan. Kok menurut gue rasanya quality time itu berarti buat gue, walaupun gue jarang ketemu sama orang ini, tapi 1 jam, meski itu 1 jam, tapi gue bisa kualitas sama dia, itu lebih berarti daripada gue kuantitas. Banyak banget bukan banyak momen, banyak waktu sama dia gitu kan, sama mereka, tapi nggak berkualitas di situ sih. Dan akhirnya itu sebenarnya dari gue ngelihat hari-hari orang. Kenapa ya kok bisa sampai nyesel gitu? Kenapa ya dia bisa sampai banyak apa ya? Bukan kuku lutut, tapi banyak kesedihan gitu. Karena ya akhirnya gue menyimpulkan, karena mungkin selama ada orang ya tidak pernah memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Itu sih mungkin kurang lebih. Masya Allah sekali Riha kecil ini. Tapi benar gue jadi ingat apa sih namanya, waktu nenek gue meninggal. Itu kelas lu berapa? Gue udah kuliah. Gue udah kuliah. Gue juga ngeliat, kirain gue akan banyak anak-anaknya nenek gue ini yang sedih gitu, nangis gitu, atau ya bersedih berkepanjangan gitu kan. Ternyata enggak gitu. Kenapa tuh? Ternyata enggak. Gue jadi inget karena dari kata-kata lo itu, memanfaatkan waktu kan. Karena gue lihat ya, yang gue lihat anak-anaknya nenek gue ini beberapa tahun, lama dari gue SMP apa SMA, itu mereka ngurus nenek gue itu dengan full gitu, kayak udah totalitas udah seoptimal gitu. mungkin, udah gitu seoptimal mungkin semuanya gitu, kayak bergiliran, berganti-gantian gitu. Sampai gue tadinya nyangka ibu ya, mamah gue tuh yang orangnya tuh sangat mudah tersentuh gitu kan hatinya, kirain bakalan nangis yang parah gitu kan. Gue pas dapat kabar itu sebenarnya yang gue khawatirin tuh mak gue gitu kan. Tapi ternyata enggak, beliau sama sekali enggak nangis. Sedih ada, cuman enggak yang ingsekan gitu, enggak. Dan ya mungkin karena itu ya. Iya, udah ngerasain kayak ya justru lebih ikhlas nggak sih kalau kita udah punya banyak, walaupun kayak momen tuh nggak akan pernah cukup ya. Iya. Cuman setidaknya udah banyak hal yang kita lakukan, mungkin kepada orang tua, terus juga ke orang-orang yang kita sayang. Itu akan lebih mengurangi penyesalan yang ada ketika kita bersama mereka. Iya, mengurangi ya. Sebenarnya emang penyesalan tuh nggak akan bisa benar-benar nggak ada. Tapi setidaknya dengan memanfaatkan waktu, setidaknya kita mengurangi penyesalan yang nanti bakalan kita rasain. Iya, benar banget. Wah, udah ini nanti mengandung takut nangis. Udah mungkin segitu aja kali ya dari kita ya. Semoga obrolan ini ya tetap ada manfaatnya. Amin. Udah, mungkin cukup sekian dari gue. Sekali lagi benar-benar turut berduka cita sedalam-dalamnya, dan kami semua ikut mendoakan yang terbaik, dan semoga keluarganya juga dikuatkan. Amin. Dan ya teman-teman juga mungkin kalau misalkan ada yang mau curhat, cerita, atau kayak berita kepergian anaknya Pak Ridwan Kamil ini mungkin salah satu trigger gitu kan, betul. Atas kejadian yang mungkin pernah kalian alami, kalian boleh curhat bareng kami. Nanti kita sediain. Iya benar, ada disediain, dan boleh juga di Instagram podcast halaman rumah, di email podcast halaman rumah, podcasthalamanrumah@gmail.com ya. Stay tune terus makanya ya. Iya, dadah. Oke, makasih banyak. Gue Siri Hadatul. Gue Ara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.